Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat pemirsa semua. Saya Dr. Muhammad Afif di sini pada siang hari ini akan membawakan topik tentang benjolan di lipat paha ataupun hernia. Tapi tidak sendirian, saya akan ditemani langsung oleh pakarnya nih. Beliau merupakan Dr. Zakaria Aji Parminto, spesialis bedah. Beliau juga merupakan direktur dari Rumah Sakit Muhammadiyah Rodia Akid Moga. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Oke, Dokter. Mungkin supaya tidak lebih tegang rasanya kita membahas penyakit ini, karena jujur penyakit ini banyak sekali di masyarakat. Mungkin masyarakat mengenalnya dengan turun berok. Iya. Turun berok. Tapi mungkin dari dokter sendiri itu, untuk penyakit turun berok itu apa sih kalau di dalam dunia kedokteran? Ya, jadi terima kasih Pak Dokter. Jadi memang penyakit hernia atau turun berok itu memang sangat sering sekali terjadi. Tidak di desa, tidak di kota, tapi di semua tempat pasti ada. Ya. Jadi turun berok itu definisinya adalah hernia itu definisinya adalah suatu penonjolan yang diakibatkan oleh adanya kelemahan dari dinding. Ya. Jadi itu hernia. Tapi karena kita membahas dari hernia inguinal atau di sekitar abdomen, jadi organ abdomen yang mendorong keluar akibat adanya kelemahan dari dinding abdomen itu sendiri. Nah, gejalanya apa ya? Otomatis gejalanya nomor satu pasti benjolan. Biasanya kalau hernia di pusar namanya hernia umbilical, yaitu di pusar membenjol. Atau di lipat paha seperti yang tadi dokter bilang, yang membenjolnya di area lipat paha. Itu yang biasanya membenjol adalah bisa dari organ usus atau bisa dari lemaknya juga bisa mendorong keluar seperti itu. Seperti itu, dokter. Tapi untuk awal-awalnya benjolan itu ataupun hernianya itu apakah sering menimbulkan gejala? Soalnya dulu pernah pengalaman, dokter, teman saya itu datang, ya, dia itu ada muncul benjolan. Tapi awal-awal dia nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Terus lama-kelamaan dia kerasa sakit yang luar biasa. Apakah semua hernia itu akan merasa sakit atau tidak, dok? Ya, jadi kalau untuk gejala, memang pada awal-awalnya dia tidak akan menimbulkan gejala rasa nyeri. Biasanya dia hanya menimbulkan adanya benjolan yang keluar masuk. Biasanya ketika mengejan atau ketika berdiri dia benjolan akan keluar. Tapi ketika posisi rebahan atau berbaring, benjolan akan masuk sendiri. Tapi ketika sudah derajat keparahannya sudah lebih lanjut, atau bisa dikatakan kalau dalam bahasa medis incarcerata atau strangulata, itu terjadinya adalah organ yang keluar dari lubang hernia itu terjepit sehingga menimbulkan rasa nyeri atau rasa mual muntah juga bisa. Itu yang menjadi tanda-tanda bahwa hernia itu akan menjadi sebuah kegawatan atau emergensi. Gitu, dokter. Berarti di dalam praktek sehari-harinya berarti dokter sering nemu kasus-kasus begini? Sering, cukup sering. Di sini juga sering. Oke. Kalau untuk laki-laki sama perempuan nih, saya penasaran, apakah ada hernia ini lebih condong ke perempuan atau condong ke laki-laki atau sama aja sebenarnya? Ya, kalau kita berbicara tentang hernia pada umumnya, memang kalau hernia pada umumnya semua pasti beresiko, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ketika kita berbicara dengan hernia yang ada di lipat paha atau di inguinal, memang 10 kali lebih besar resiko terjadi pada laki-laki. Waduh. Ya, karena apa? Karena memang laki-laki itu memiliki struktur anatomi yang berbeda dengan perempuan di bagian situ. Karena di bagian inguinalis di situ memang tempat turunnya testis, sehingga laki-laki sudah memiliki lubang di mana tempat testis turun. Nah, ketika dia lubangnya itu membesar, bisa dimasuki organ perut yang lain gitu. Wah, denger ya pemirsa ya, untuk yang laki-laki ini kita ternyata punya resiko yang lebih besar untuk terjadinya hernia, betul. Tapi kalau untuk pekerjaan, nah ini sering sekali saya dapat sebagai dokter internship di IGD itu pas laki-laki dia itu memang sudah agak sepuh, dok. Nah itu datang terus ada muncul benjolan dan kesakitan. Nah terus setelah ditanya pekerjaan, nah ini pekerjaan apakah juga bisa berpengaruh ke hernia atau tidak, dok?
sangat berpengaruh sekali. Jadi memang faktor resiko yang mempengaruhi hernia itu ada faktor resiko yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah seperti tadi dari gender atau laki-laki perempuan tadi. Yang nomor 2 ada usia. Otomatis kalau pasien-pasien dengan usia yang lebih lanjut itu kan memang dinding perutnya juga pasti lebih lemah dan faktor-faktor metabolisme lain yang berpengaruh itu juga berpengaruh. Nah, sedangkan faktor-faktor yang bisa dirubah seperti pekerjaan itu juga sangat berpengaruh, dokter. Jadi pekerjaan, terutama pekerjaan yang membuat tekanan intraabdomen atau tekanan perut itu meningkat. Contohnya angkat-angkat berat, biasanya mungkin angkat-angkat beras yang berat gitu, atau mungkin kalau yang di Sumatera sawit gitu kan, ngangkat sawit itu berat sekali, itu juga sangat berpengaruh. Selain itu ada lagi, dokter, selain pekerjaan, yaitu penyakit. Jadi penyakit biasanya ada batuk, batuk kronis, biasanya pada perokok itu mengalami batuk kronis, sehingga ketika dia batuk-batuk terus-menerus, maka dinding perut lama-kelamaan akan melemah. Itu juga akan menjadi satu faktor risiko. Nomor berikutnya adalah penyakit pada pria, penyakit prostat, dokter. Jadi ketika terjadi prostat, otomatis ketika kita mau buang air kecil, kita pasti mengejan. Itulah yang akan mengakibatkan tekanan intraabdomen meningkat, sehingga organ-organ yang ada di dalam perut itu kayak pengen keluar gitu. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah segala sesuatu, entah penyakit atau pekerjaan yang meningkatkan tekanan di perut, seperti itu. Oke, saya tertarik dengan tadi kata-kata benjolan di lipat paha. Apakah semua benjolan di lipat paha itu pasti hernia, atau ada mungkin penyakit-penyakit yang lain yang mirip, dokter? Ya, jadi kalau dalam dunia bedah memang benjolan di lipat paha atau benjolan dimanapun itu tidak bisa langsung kita vonis bahwa itu adalah hernia atau itu apa, karena benjolan itu bisa berupa tumor, karena di daerah inguinal juga itu ada namanya kelenjar getah bening, di mana dia juga bisa membesar ketika terjadinya misalkan terjadi infeksi atau terjadi infiltrasi dari tumor. Kelenjar getah bening pun juga akan bisa membesar. Tapi memang ada perbedaannya. Ketika hernia biasanya dibedakan dengan benjolan itu bisa keluar masuk, gitu. Tapi kalau kelenjar getah bening tidak bisa, gitu. Oke, nah tadi sudah terjawab pemirsa ya. Tadi sempat saya mau tanyakan tadi, apa sih sebenarnya perbedaan antara hernia tadi dengan benjolan-benjolan yang lain ya? Sudah dijawab tadi, atau mungkin ada tambahan yang lain, dokter? Selain tadi benjolannya bisa keluar masuk, apakah mungkin ada gejala-gejala lain yang bisa timbul pada pasien yang mungkin hernia gitu, dokter? Kalau hernia tentunya berarti berkaitan dengan organ pencernaan, yaitu usus, berkaitan dengan itu. Jadi nomor 1 biasanya kalau hernia, apalagi yang sudah terjadi inkarserata atau strangulata, biasanya ada gangguan pasase alias ada gangguan seperti tidak bisa kentut, tidak bisa buang air besar atau buang air besar tidak lancar, dan juga ditambah dengan nyeri. Itu yang menjadi khasnya hernia. Cuman kalau memang untuk mau membedakan antara hernia dengan benjolan yang lain, memang harus dilakukan pemeriksaan fisik, dokter. Jadi tidak bisa kita hanya melihat saja. Pemeriksaan fisik macam-macam hernia, ada finger test dan lain sebagainya itu, tapi harus dilakukan oleh tenaga profesional, seperti itu. Oke. Terus juga yang paling sering, dokter, datang ke IGD itu pasien itu sudah benjolan. Terus saya kan sebagai dokter hisip juga ya, sering menemukan kasus-kasus yang sudah dalam tanda kutip sudah gawat darurat. Jadi pasien sudah tidak bisa kentut, terus pasien juga merasakan nyeri yang luar biasa. Nah, ini mungkin bisa pemirsa yang mendengarkan podcast ini mungkin bisa dijelaskan warning sign atau tanda-tanda bahaya. Takutnya mereka datang itu sudah kondisinya gawat darurat. Nah, mungkin bisa dijelaskan, dokter. Ya, jadi ini sekaligus saya menjelaskan saja terkait tentang hernia kayak penanganannya ya. Karena begini, biasanya orang datang dengan keluhan benjolan ke UGD itu biasanya kalau sudah nyeri. Kalau cuman benjolan keluar masuk biasanya dibiarkan saja, atau menggunakan celana hernia gitu biasanya, atau malah yang lebih parah lagi dipijat, dokter, biasanya. Betul. Kalau pada dalam dunia medis, terutama dalam dunia bedah, ketika terjadi suatu hernia atau terjadi suatu benjolan di lipat paha, dipijat itu sangat haram hukumnya, dokter. Karena itu malah bisa memperparah keadaan, gitu. Nomor 1 itu. Nomor 2, kapan kita harus membawa ke dokter gitu ya, mungkin pertanyaannya ya. Jadi tidak harus kita menunggu bahwa itu harus nyeri dulu, tidak bisa BAB, tidak bisa
tidak bisa kentut. Tapi kita ketika sudah keluar benjolan di daerah lipat paha ataupun di daerah manapun, lebih baik kita memeriksakan, dokter. Langsung memeriksakan ke boleh ke vaskes pertama atau boleh langsung ke dokter bedah. Karena apa? Karena yang bisa menilai itu kita harus melakukan pemeriksaan fisik juga, tidak bisa kita hanya melihat. Nah, tadi sedikit saya membahas celana hernia. Biasanya orang-orang nggak usah, saya tidak usah dioperasi, saya pakai celana hernia saja, atau sabuk hernia gitu ya. Memang sabuk hernia atau celana hernia itu merupakan salah satu penanganan sementara pada penyakit hernia. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah sementara. Jadi kalau di jurnal-jurnal itu dikatakan bahwa hernia belt atau sabuk hernia itu merupakan bridging antara ketika kita periksa terdiagnosis hernia sampai menuju jadwal operasi. Jadi dia hanya penanganan sementara saja, bukan penanganan definitifnya. Penanganannya satu-satunya jalan hingga saat ini itu adalah penanganan operasi. Memang baik operasi yang terbuka maupun yang laparoskopi. Oke. Tapi berarti dalam tanda kutip memang kalau orang sudah mengalami hernia, apakah ujung-ujungnya dia operasi atau tidak, dok? Ya, kalau mau hernianya tertangani, pasti ujung-ujungnya pasti akan operasi. Karena kalau tidak, lubang hernia itu atau dinding abdomen yang lemah itu tidak akan cover oleh karena kan ketika kita operasi itu dinding yang lemah itu kita tambal. Kita tambal menggunakan alat namanya hernia mesh. Hernia mesh itu seperti jaring-jaring dengan dibikin dengan bahan khusus, sehingga apa yang ada di dalam peritoneum atau di dalam rongga abdomen itu tidak mendesak keluar lagi gitu. Nah, cuman kenyataan di masyarakat itu pasien ketika dengar kata-kata hernia, operasi itu sudah takutnya luar biasa, dok. Nah, itu bagaimana sendiri dokter ketika menyikapi ada pasien yang terdiagnosis hernia, terus ini sekiranya butuh operasi atau tidak? Nah, itu gimana dokter memberitahu kepada pasien, dok? Ya begini, jadi memang kalimat operasi itu sebenarnya memang menakutkan ya, tidak usah buat pasien, buat kita juga sama ya, memang menakutkan. Cuman begini, jadi saya selalu mengedukasi kepada pasien yang baik di poli maupun ketemu di jalan atau saudara atau kerabat, kita harus melihat baik untung dan ruginya. Karena ketika hernia kita biarkan, resiko yang terjadi itu akan jauh lebih berat ketimbang kita memberanikan diri untuk operasi. Karena operasi hernia itu termasuk operasi yang bukan operasi yang berat, dokter. Jadi cuman kalau yang open ini ya, open itu cuman kita buka kulitnya, ototnya kita sibakkan, kita singkirkan, langsung kita pasang alat, kita jahit, selesai. Kalau hernianya di awal-awal masih hernia yang bisa keluar masuk, belum ada nyeri, belum ada terjepit. Dibandingkan dengan hernia yang ususnya sudah terjepit, apalagi ususnya sudah biru, itu malah harus kita potong lagi, malah lebih berat lagi operasinya. Makanya yang selalu saya sampaikan kepada pasien-pasien adalah ketika sudah terdiagnosis hernia, segera operasi. Itu akan resikonya akan jauh lebih kecil daripada nanti ketika kita menunggu bahwa itu sudah strangulata atau incarcerata atau mungkin sudah yang lebih parah lagi. Seperti itu. Saya tertarik, dok, dengan kata-kata operasi tadi. Kalau sudah dioperasi, apakah mungkin ketika sudah operasi hernianya itu bisa kambuh lagi, dok? Ya, kalau ini berarti berkaitan dengan faktor resiko yang tadi. Selama faktor resiko yang tadi yang seperti pekerjaan, penyakit yang batuk lama dan lain sebagainya itu tidak dihilangkan, tetap masih ada resiko terjadinya hernia. Ya, memang dari penelitian memang sekitar antara 3-20% itu pasien hernia itu akan residif. Dan yang paling mayoritasnya adalah mereka yang tidak menanggulangi faktor resikonya. Seperti misalkan faktor resikonya karena batuk. Ketika dia setelah dioperasi, batuknya tidak diobati, nanti itu akan menimbulkan lagi resiko resiko untuk hernia. Bukan cuman yang di sisi, misalkan kita operasi hernia yang kanan, tidak menutup kemungkinan bahwa yang kiri itu juga bisa terjadi. Begitu. Oke. Tapi setelah operasi dari hernia itu sendiri, recovery untuk pasien-pasiennya itu butuh waktu berapa lama, dok? Kira-kira, dok? Gini, kalau untuk pasien post operasi hernia memang ada beberapa tahapan.
Kalau untuk pulang atau untuk selesai operasi itu 1 hari 2 hari sudah cukup, bisa pulang, bisa aktivitas seperti biasa. Oke. Cuman aktivitasnya itu yang kita batasi ya. Jadi pada bulan-bulan awal, pada minggu-minggu awal pos operasi, kita hanya menyarankan kepada pasien yaitu melakukan aktivitas ringan seperti jalan atau mungkin stretching atau senam seperti itu. Nah, nanti setelah 1 bulan itu baru kita boleh meningkatkan aktivitas yang dengan seperti light exercise seperti lari, seperti angkat beban, itu pun hanya boleh maksimal 5 kilogram. Nah, nanti ketika sudah 4 bulan ke atas itu baru boleh kita melakukan aktivitas yang lebih berat lagi seperti angkat beban. Nanti bisa ditingkatkan bebannya, katakan bisanya kan kalau orang-orang yang habis fitness gitu, ya, dok ini saya mau fitness, saya boleh angkat beban berapa? Nah, kembalikan lagi ke awal, sebelum jenengan hernia itu jenengan ngangkat bebannya berapa. Terus yang nomor 2, memang kalau dalam literatur itu maksimal yang boleh diangkat orang pos operasi hernia adalah 20 pounds. 20 pounds itu kira-kira 10 kg ya. Nah, itu kira-kira 10 kg, dan itu pun harus bertahap, tidak boleh langsung naik langsung 10 kg gitu. Oke, begitu ya. Terjawab tadi pertanyaan yang di atas ini tadi ya. Oke. Terus selanjutnya, Dok, ada beberapa mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang pijet. Nah, tadi sudah sempat disinggung tentang masalah pijet segala macam. Nah, kalau dari dokter sendiri, spesialis bedah, dipijit sama sekali hukumnya haram, tidak boleh ya? Oke, mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa kenapa tidak boleh dipijat? Jadi begini, saya sering sekali menjelaskan kepada pasien dan juga ketika penyuluhan-penyuluhan, memang kenapa hernia kok haram dipijat, kan bukan berarti saya sok tahu, bukan ya, cuman karena saya menggambarkan logika aja. Logika seperti ini, Pak Dokter, ketika tangannya terjepit pintu tapi tidak dibebaskan tangannya, tapi malah dipijat, kira-kira apa yang terjadi, dokter? Sakit. Nah, seperti itulah. Logika simpel seperti itu. Jadi, ketika ada sesuatu yang terjepit, bukan malah jepitan yang dilepas terus ini dimasukkan lagi, tapi malah yang terjepit itu kita pijat. Yang ada resiko adalah resiko kebocoran, bisa resiko pecah juga di situ. Makanya sangat saya larang pasien itu dan tidak saya anjurkan untuk pijat namanya hernia, apalagi itu tidak saya sarankan gitu. Cukup banyak sekali ya pemirsa. Tadi kita sudah bahas dengan Dokter Aji, spesialis bedah, tentang bagaimana hernia itu bisa muncul, penyebabnya, faktor resiko dan segala macamnya. Dokter, ini kita ada beberapa pertanyaan, boleh? Boleh ya. Nanti ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan seputar tentang pencegahan. Nah, mungkin dokter untuk pencegahan hernia mungkin apa aja, Dok, yang bisa dilakukan? Oke, kalau pencegahan sih secara gampangnya adalah menghindari faktor resiko yang tadi. Cuman kalau secara realnya nomor 1 adalah kita harus banyak-banyak exercise, nomor 1. Nomor 2, kita harus memperhatikan berat badan juga, karena salah satu faktor resiko hernia adalah obesitas atau overweight, itu juga menjadi salah satu faktor resiko hernia. Terus yang berikutnya adalah kita hindari gaya hidup yang tidak sehat, contohnya merokok. Karena kan kalau merokok itu bukan karena rokoknya yang menyebabkan hernia, tapi ketika kita merokok lalu kita batuk-batuk terus sehingga terjadi resiko hernia. Yang berikutnya, kita makan makanan yang sehat, makanan yang berserat, banyak tinggi serat. Karena apa? Ketika kita BAB-nya tidak lancar, otomatis kan kita mengejan, betul. Itu juga menjadi salah satu faktor resiko hernia. Makanya sebenarnya pencegahannya apa? Tidak ada yang spesifik, simpel saja. Menerapkan gaya hidup sehat, itu akan selesai semuanya. Wah, ya bisa didengarkan langsung ya pemirsa ya, tips dan trik dari Dokter Aji untuk menghindari hernia. Dokter, tadi sudah dijawab berbagai macam pertanyaan tentang seputar hernia, penyakitnya itu apa, penyebabnya itu apa. Mungkin ada yang mau disampaikan buat pemirsa yang tengah mendengarkan podcast ini seputar benjolan di lipat paha itu atau hernia, Dok? Monggo. Ya, kepada semuanya, seluruh masyarakat yang mungkin mengalami keluhan seperti benjolan di lipat paha atau benjolan di pusar atau dimanapun, silahkan segera diperiksakan ke profesional. Boleh ke puskesmas, boleh ke rumah sakit, boleh ke dokter praktek, atau ke siapapun sekiranya yang
memiliki standar keilmuan untuk memeriksa. Karena apa? Lebih baik kita mengetahui secara dini sebelum terlambat. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak dokter atas wejangan-wejangannya ya. Hari ini untuk topik tentang benjolan di lipat paha ataupun hernia sudah cukup. Nanti jika ada pertanyaan ataupun yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah ini gitu ya. Oke, begitu saja saya Dr. Afif menyudahi kegiatan pada siang hari ini. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.